Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai media berbasis ICT untuk bisnis. Penggunaan ICT dalam bisnis, khususnya internet, berubah dari fungsi sebagai alat pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Pemasaran internet cenderung menembus batas bangsa, waktu, dan tanpa aturan-aturan yang baku. Sedangkan pemasaran konvensional, barang mengalir dari partai besar melalui pelabuhan laut, pakai kontainer, distributor, lembaga penjamin, importir, dan lembaga bank. Pemasaran konvensional lebih banyak yang terlibat dibanding pemasaran lewat internet. Pemasaran di internet sama dengan direct marketing. Bisa langsung dari pabriknya langsung ke pembeli tingkat akhir, konsumen langsung. Walaupun penjualnya berada di luar negeri atau pembelinya berada di luar negeri. Internet mendukung komunikasi dan kerjasama global antar pegawai, konsumen, penjual, dan rekan bisnis yang lain. Internet memungkinkan orang dari organisasi atau lokasi yang berbeda bekerja sama sebagai satu tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produk atau pelayanan. Dengan internet memungkinkan aplikasi e-commerce dapat digunakan pada jaringan global dan biasanya dilengkapi dengan aplikasi pemrosesan pemesanan secara online, electronic data interchange untuk mengirim dokumen bisnis, dan yang paling penting keamanan sistem pembayaran electronic fund transfer. Akibat internet, pemasaran terhadap perusahaan, produk, dan pelayanan menjadi proses yang interaktif saat ini. Situs web perusahaan bukan hanya sekedar menyajikan katalog produk dan media promosi, melainkan bisa untuk berdialog, berdiskusi, dan berkonsultasi dengan konsumen secara online. Sehingga konsumen dapat dilibatkan secara langsung dalam perancangan, pengembangan, pemasaran, penjualan produk, serta peningkatan kualitas produk. Nah, berikut ini beberapa konsep media berbasis ICT untuk bisnis. Pertama, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi akan satu, memudahkan melakukan komunikasi, kedua, membantu proses monitoring pergerakan bisnis, ketiga, menghemat biaya produksi dan operasional karena merampingkan rantai produksi dan penjualan. Keempat, membuka akses informasi dan penyebaran informasi dengan mudah untuk promosi atau marketing dan lain-lain. Media ICT yang digunakan untuk bisnis umumnya yaitu komputer, smartphone, tablet, internet, web, dan aplikasi. Nah, format konten media itu biasanya terdiri dari teks, audio, gambar, dan video atau gabungan semuanya. Struktur konten marketing yang tepat. Ini konsepnya ya. Yang pertama, teks paragraf awal yang 50%-nya fokus pada masalah yang dihadapi konsumen. Bahas dulu masalahnya, kemudian berikan edukasi dan informasi bagaimana solusi dari masalah mereka, sehingga calon konsumen itu merasa bahwa kita ini membantu menemukan solusi mereka. Bagaimana jika produk ini bukan merupakan produk solusi? Anda bisa bercerita tentang apa yang menarik dari produk Anda tersebut.
Yang kedua, paragraf yang 40% berikutnya mengarahkan audiens untuk mulai tertarik dengan produk yang Anda tahu tersebut, seperti kelebihan, pengalaman pengguna, dan testimoni. Selanjutnya, 10% teks paragraf terakhir adalah call to action untuk menarik order atau kontak. Tunggu apa lagi? Langsung hubungi nomor berikut, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis media berbasis ICT untuk bisnis. 3 media yang digunakan untuk mempromosikan bisnis itu kita golongkan menjadi 3. Pertama, media massa. Media massa ini sangat mudah dilihat oleh massa, seperti iklan dan acara TV, YouTube, baliho, spanduk, termasuk iklan di kendaraan umum. Banyak sekali media massa yang digunakan pebisnis dan perusahaan besar, tujuannya untuk mengenalkan brand kepada masyarakat agar masyarakat tahu. Media massa memang kurang cocok untuk meningkatkan penjualan secara langsung, tapi sangat powerful dalam meningkatkan brand. Ketika brand atau mereknya sudah dikenal, masyarakat yang butuh sudah pasti akan beli dengan sendirinya. Yang kedua, media sosial. Era sekarang siapa yang tidak menggunakan media sosial? Bahkan media sosial dinilai jauh lebih efektif dan efisien dalam beriklan karena punya pengaturan demografi audiens. Media social advertising bisa memberikan 2 hasil sekaligus, yaitu brand awareness atau menggunakan sebuah merek dan skala penjualan. Jika segmen yang ditargetkan dalam iklannya itu tepat, maka besar kemungkinan akan terjadi pembelian. Yang ketiga, media search engine. Selama pengguna internet masih menggunakan Google sebagai mesin pencari di internet, sama itulah media search engine akan terus aktif. Salah satu media yang benar-benar murah dan sangat efektif mendatangkan penjualan sebagai modal untuk mengembangkan bisnis. Ketika kita menggunakan Google, biasanya iklan itu muncul di bagian paling atas. Yang paling umum digunakan adalah SEO dan SEM, Google Ads. Menggunakan Google Ads hari ini maka kemungkinan Anda akan mendapatkan order hari ini langsung atau paling lambat besok. Biasanya begitu. Nah, umumnya media bisnis berbasis digital yang umumnya ada dalam saat ini yang paling banyak digunakan saja. Yang pertama ERP, itu aplikasi di perusahaan untuk mengatur perusahaan yang besar dari A sampai Z-nya. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang kedua e-commerce, yang ketiga e-payment, yang keempat digital marketing. Nah, yang 2, 3, 4 ini kita akan bahas ya selanjutnya. Nah, inilah jenis-jenis platform untuk berjualan online. Kita akan lebih fokus kepada penjualan online saja. Yang pertama yaitu blog atau situs gratis. Banyak orang memanfaatkan situs gratis atau blog untuk membuat sejenis web untuk usahanya atau bisnisnya. Bisa di blogger.com, blogspot.com, atau wordpress.com. Yang kedua, forum jual beli. Itu contohnya Kaskus, Indowebster. Kemudian marketplace yang nantinya di bawah akan kita bahas, seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada. Yang keempat, aplikasi messenger, aplikasi untuk chat, bisa WhatsApp, FB Messenger, dan lain-lain. Kemudian website. Website itu adalah web yang khusus dibuat oleh
seseorang atau suatu perusahaan untuk memasarkan bisnisnya. Kemudian yang keenam, media sosial. Banyak sekali orang memanfaatkan media sosial untuk berjualan. Yang ketujuh, aplikasi mobile. Suatu perusahaan membuat aplikasi khusus untuk mereka berbisnis, misalkan Gojek, Grab, Traveloka, dan lain-lain. Kita bahas beberapa berikut ini. Marketplace. Marketplace ini sudah pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Nah, ini contoh-contoh marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada, Zalora, dan lain-lain. Nah, kita lihat beberapa kelebihan dan kekurangan di marketplace ini ya. Pertama, mudah digunakan karena sudah didesain untuk bisa dipakai oleh kalangan manapun. Kemudian gratis, kita tinggal install. Yang ketiga, ini yang paling penting, sistem dan fitur jual beli online-nya bisa dikatakan sempurna, baik untuk pembeli maupun penjual. Mulai dari searchingnya, filternya, kemudian pembeliannya, kemudian pemilihan kurir, kemudian pemilihan jenis pembayaran sampai pembayaran, bisa untuk return barang atau sampai ke pembatalan. Kemudian ada promosi, ada cashback, ada kupon, ada voucher, lengkap sekali. Setiap saat ditambah terus fiturnya. Kemudian kekurangannya, kompetisi seller yang berat. Ibarat Anda punya toko Anda berada di lokasi yang berjejer-jejer dengan produk yang sama persis. Dan persaingan harganya sangat nyata karena langsung terpampang di situ harganya. Kalau toko konvensional mungkin tokonya berjejer dengan barang yang sama, tapi harganya tidak selalu terpampang. Kalau di sini harganya sangat terlihat, ditampilkan, bisa difilter, mulai harga sekian sampai sekian, dan ini sangat mengerikan bagi penjual, namun sangat memudahkan bagi pembeli. Oke, kita kuis dulu ya. Kuisnya tadi itu sebutkan jenis-jenis platform untuk berjualan online sesuai dengan slide yang sudah saya terangkan sebelumnya ya. Dijawab di GCR. Lanjut. Nah, website. Gunakan website jika Anda merasa ingin lebih bebas bisnis tanpa ribet diatur oleh kebijakan marketplace. Ada jenis bisnis yang kurang sesuai dengan marketplace, contohnya bidang jasa, arsitektur, atau menjahit, atau jasa advertising, dan lain-lain ya. Karena itu sangat customized harganya, tergantung berapa jasa yang digunakan.
Gunakan website jika Anda ingin meningkatkan trust atau kepercayaan dan awareness produk Anda. Biasanya produk brand khusus harus disupport dengan adanya website. Membangun trust website sama dengan membangun brand awareness jangka panjang. Untuk brand-brand besar wajib harus mempunyai website. Selain itu, Anda juga bebas mengatur strategi digital marketing untuk website. Ada banyak pilihan SEO, SEM, dan social media ads-nya. Nah, kelebihannya itu yang pertama mempunyai otoritas penuh dan bebas untuk membangun website kerajaan bisnis sendiri. Yang kedua, bisa meningkatkan kepercayaan dan membangun customer jangka panjang. Nah, kekurangannya biaya membuatnya yang cukup mahal, perawatannya dan adminnya. Kemudian kekurangannya harus menambah SEO, SEM, dan social media ads untuk marketingnya. Tapi untuk brand-brand besar ini sudah keharusan dan tidak masalah. Nah, yang ketiga kita kupas tentang aplikasi mobile. Pertimbangan untuk menggunakan aplikasi mobile adalah jika Anda ingin memberi kemudahan akses yang cepat dan tingkat kemungkinan repeat penggunaan yang tinggi, atau pengguna sering membutuhkan aplikasi Anda dengan mudah dan cepat. Misalnya pengguna atau customer membutuhkan aplikasi Anda dalam sehari sekali atau seminggu sekali. Misalnya aplikasi Gojek, rata-rata pasti akan menggunakannya terus-menerus. Jadi mereka menginstal di handphonenya. Kemudian aplikasi tiket pesawat, mereka akan menggunakan beberapa kali. Tingkat repeat pengguna adalah kunci apakah Anda harus mempunyai aplikasi. Aplikasi ini sangat individual dan harus didownload oleh pengguna. Dan bahkan bisa melacak lokasi kita seperti Gojek dan Grab, harus menyalakan lokasi. Namun ada sebagian perusahaan membuat aplikasi untuk meningkatkan kredibilitas sebuah perusahaan di ranah digital. Walaupun tidak sering digunakan, tapi perusahaan itu memiliki aplikasi untuk sebagai pelengkap web mereka. Nah, kelebihannya aplikasi mobile ini tingkat kemungkinan repeat penggunaan yang tinggi seperti Gojek, GoFood, GrabFood itu umumnya setiap hari akan digunakan. Kalau sudah terinstall di HP, orang akan sering menggunakannya. Bahkan sehari bisa beberapa kali GoFood. Kemudian memberikan kredibilitas dan nilai yang tinggi pada bisnis karena sudah mempunyai aplikasi khusus untuk bisnis mereka. Kemudian kekurangannya biaya yang sangat mahal karena biaya membuat aplikasi itu bisa ratusan juta bahkan miliaran. Seperti Gojek itu yang membuat aplikasinya bukan satu orang atau dua orang, tapi puluhan bahkan ratusan programmer, itu tentunya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kemudian membutuhkan orang untuk mau mendownload. Misalkan orang yang sudah menginstal Traveloka membutuhkan cara yang menarik agar dia mau menginstal selain Traveloka, misalkan tiket.com, Mr. Aladin, Pergi-Pergi, dan lain-lain. Itu butuh promosi ya, untuk menarik hati pengguna untuk menginstalnya. Kemudian biaya promosi aplikasi, itu harus punya budget khusus untuk promosinya. Gojek itu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk promosi aplikasinya, begitu juga dengan Grab, begitu juga dengan Traveloka,
dan lain-lain. Nah, kita perlu ketahui 15 tren digital marketing khususnya di Indonesia. Pertama itu video konten. Orang sekarang lebih tertarik promosi itu disampaikan melalui video. Bahkan untuk alat-alat yang tergolong baru itu orang sangat penasaran bagaimana cara kerja alat ini dan bagaimana kehebatannya. Biasanya ini diunggah di YouTube, di Facebook, Instagram, atau di aplikasi Messenger seperti WhatsApp. Apalagi sekarang kuota sangat murah, jadi orang tidak berpikir ulang lagi untuk melihat video, konten video. Kemudian yang kedua, YouTube channel. YouTube channel ini menjadi tren digital marketing sejak tahun 2016 ke atas. Sebuah usaha perlu memaksimalkan channel YouTube sebagai media yang bagus untuk menyampaikan informasi edukasi atau media pemasaran iklan yang lengkap secara visual dan audio, bahkan interaktif. Kemudian yang ketiga, vlogger, influencer. Kita bisa melihat jumlah vlogger, YouTuber di Indonesia semakin terus meningkat. Banyak yang mulai mengupload video dari yang hanya amatiran dengan kamera smartphone hingga yang profesional dari pengambilan video dan editing yang bagus. Dengan semakin banyaknya vlogger yang bermunculan, berarti semakin banyak pilihan untuk menggunakan jasa mereka sebagai influencer sebuah produk atau perusahaan. Menariknya lagi, ada berbagai spesifikasi jenis konten video dari masing-masing vlogger bisa dianalisa segmen market mereka seperti apa melalui analytical video di YouTube. Yang keempat, podcast trennya semakin naik. Saat ini kita lihat semua orang berlomba-lomba membuat podcast dan peminatnya banyak. Kemudian Facebook masih kuat untuk jenis konten yang shareable, yang bisa dibagikan dan menjadi viral. Tapi Facebook ini semakin ditinggalkan oleh generasi milenial dan generasi Z. Karena data bahwa generasi milenial yang punya akun Facebook semakin lama semakin tidak aktif. Facebook masih cukup disukai kalangan yang berusia di atas 35 tahun, namun sebaliknya ditinggalkan oleh kalangan usia di bawah 35 tahun ke bawah. Mereka lebih memilih menggunakan Instagram. Makanya Mark Zuckerberg itu mengambil langkah tepat, dia selain punya Facebook, dia beli Instagram dan WhatsApp. Karena dia tahu Facebook ini lama-lama akan turun pamornya. Dulu orang antusias dengan Facebook karena ingin mencari teman yang sudah lama nggak ketemu bisa ketemu di Facebook. Sekarang teman-temannya udah pada ketemu semua. Generasi milenial pun teman-temannya semua sudah punya WhatsApp, Instagram yang lebih menarik, jadi tidak perlu nyari-nyari teman lagi di Facebook. Itu analisa pribadi saya. Kemudian Instagram digunakan tokoh dan public figure, sedangkan Facebook jarang digunakan public figure, terutama di Indonesia. Bahkan banyak artis yang tidak mempunyai Facebook. Ini perlu kita ketahui untuk nanti kita memasang iklan di sosmed artis tersebut.
Kemudian ke-8, Instagram influencer tersegmentasi. Selebgram dari artis maupun hanya selebgram itu membangun personalisasi di Instagram akunnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk bisnis seperti endorse. Misalkan selebgram yang berjilbab itu biasanya endorse-nya gamis, jilbab. Kemudian selebgram yang hobi olahraga nanti endorsement-nya sesuai dengan hobinya itu. Para influencer ini mempunyai followers dengan segmen demografi khusus yang bisa dipilih untuk meningkatkan brand awareness dengan biaya yang lebih terjangkau. Makin terkenal artis atau selebgram, makin tinggi tarifnya. Instagram Stories semakin disukai. Tren ini terus meningkat. Dengan fitur Instagram Stories, seseorang merasa lebih aman untuk mengeksplor status atau kegiatan mereka sehari-hari tanpa mengganggu halaman beranda atau feed sosial media. Selain itu, Stories sangat cocok dengan tren masyarakat yang cenderung suka kepo teman atau orang yang disukainya. Fitur iklan di IG Stories sepertinya akan dipelajari dan dimaksimalkan oleh para digital marketer. Oke, selanjutnya yang ke-10, WhatsApp status. Ini hampir sama seperti Instagram Stories karena perusahaannya sama ya, Instagram dengan WhatsApp. Ini yang sudah dirilis sejak Oktober 2018 ini akan sangat membantu para pebisnis online. WhatsApp status akan menjadi tren digital marketing yang tergolong baru. Mirip Instagram Stories namun durasinya lebih lama dan lebih privasi kepada ruang lingkup orang-orang yang menyimpan kontak WhatsApp saja. Bisa disetting yang melihat WhatsApp itu adalah hanya melihat status itu hanya yang ada di kontak WhatsApp-nya. Dan lebih tidak mengganggu daripada broadcast message di WhatsApp. Karena orang bisa memutuskan melihatnya atau tidak melihatnya status tersebut. Kemudian WhatsApp Business. Dengan adanya WhatsApp Business sangat membantu para pebisnis yang sering menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan dan negosiasi dengan klien. Fitur WhatsApp Business lebih lengkap yang memang dibuat untuk akun bisnis yang berisi nama, foto, deskripsi, jam kerja, maps alamat, katalog produk dan harga, hingga URL website. Ini juga bisa diatur jam kerjanya. Kalau sudah jam 18.00 itu akan dijawab oleh pesan otomatis. Fitur ini menjadi tren baru yang sangat membantu para pebisnis kecil menengah yang biasanya sering berkomunikasi dengan customer menggunakan WhatsApp. Kemudian local SEO, Search Engine Optimize. Ini akan semakin eksis. Sebenarnya Googlebot dari dulu sudah bisa mendeteksi lokasi website lebih dominan ada di area mana dengan pendeteksi kata kunci yang ada di dalamnya. Namun kedepannya dengan website yang tersinkron dengan Google My Business, maka akan berpotensi menggunakan local SEO. Dan tentu harapannya lebih menguntungkan karena hanya menjangkau orang-orang yang ada lokasinya. Biasanya penilaiannya berdasarkan demografi lokasi, kemudian bahasa. Kemudian yang ke-13, strategi funneling. Tren digital marketing yang memungkinkan akan menjadi perhatian yang seru, terutama untuk membuat website dan channel digital yang sesuai dengan prinsip funneling. Model website funnel itu yaitu penampilan website yang bisa membawa mulai dari traffic, interest, hingga konversi sales.
Semakin tinggi konversi, maka semakin bagus funnel sebuah website. Seorang digital marketer menjadi percuma jika hanya bisa mendatangkan banyak traffic, namun tidak mampu membuat website funneling yang menghasilkan sales konversi. Kemudian yang ke-14, CRM atau Customer Relationship Management. Semakin penting keberadaannya. Mahalnya kegiatan digital marketing dengan tujuan mendapatkan prospek akan sangat disayangkan jika customer yang masuk menjadi kurang maksimal karena kinerja CRM yang kurang. Apalagi menggunakan bot, itu sangat tidak dianjurkan. Teknik komunikasi marketing sangat menggunakan psikologi dan perasaan yang seperti tidak mungkin dilakukan oleh bot atau artificial intelligence. Disarankan menggunakan manusia langsung. Kemudian buyer personal wajib diperdalam oleh semua kalangan digital marketer, apalagi untuk social media management. Itu memahami karakter market atau buyer sesuai dengan produk yang ditawarkan. Tujuannya agar buyer menjadi cocok dan suka. Baik, sebenarnya panjang sekali pembahasan mengenai media ICT untuk bisnis ini. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.